Hai, gue Salwa. Sebenarnya aneh banget ya bikin video seperti ini. Cuman video ini aku buat memang untuk diri aku sendiri. Dimana nanti suatu hari nanti aku bisa lihat lagi gimana cara aku berbicara di depan kamera seperti ini dan di-share ke publik. Karena sebelumnya ini adalah hal yang sulit banget aku lakukan. Karena jujur aku buat video ini sebenarnya karena perjalanan aku sampai ada di titik ini dimana aku berani untuk bikin video seperti ini, karena permasalahanku adalah cara berkomunikasi, dimana ketika aku berbicara itu aku belibet banget. Aku nggak tahu harus apa yang harus aku ngomongin. Aku berulang kali nyebut hal yang sama, kayak misalkan bercerita ke seseorang, entah itu orang baru, entah itu orang lama, pasti aku belibet, aku pasti mengulang kalimat itu lagi dan itu lagi. Apalagi ketika nada bicaraku tuh cepet, itu pasti akan berulang lagi, bisa sampai 3 atau 4 kali dengan kalimat yang sama. Itu jujur aku sedih. Kenapa? Karena dengan aku ngomong seperti itu banyak orang yang meremehkan aku, banyak yang menggampangkan aku, banyak juga yang menganggap bahan celotehan atau bahan bercandaan mereka. Padahal dimana aku lagi berjuang untuk berusaha ngomong yang lancar, yang baik gitu. Cuman kita emang nggak bisa maksa seseorang untuk ngerti. Tapi aku alihin dengan mereka-mereka yang menganggap hal ini adalah sepele. Itu menjadi motivasi aku untuk bisa terus grow up lagi, untuk terus tumbuh, terus belajar lagi, sampai akhirnya aku harus belajar ngomong lancar seperti mereka-mereka. Dan itu memang sulit dan gak gampang jujur, karena butuh waktu 3 tahun aku untuk belajar itu semua. Dan alhamdulillah sampai di titik ini aku udah merasa jauh lebih berkembang sampai akhirnya aku buat video ini. Mungkin kalian ada yang bingung itu penyakit atau bukan, atau genetik atau segala macam. Aku kurang tahu. Biasanya yang aku baca-baca itu biasanya trauma dia di masa kecilnya atau apapun. Tapi yang aku alami adalah itu terjadi trauma aku masa kecil. Keluarga aku adalah silent treatment. Jadi dimana ketika lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, itu pasti selalu diem. Tidak pernah memberi kesempatan untuk mengungkapkan, beri ruang untuk saling komunikasi dari hati ke hati. Itu sebenarnya ngaruh banget ke anak-anak ya. Memang nggak semua, tapi ada beberapa yang sangat ngaruh sekali. Dan di aku sangat ngaruh sekali. Kenapa? Dimana aku adalah anak kedua dari berempat saudara. Ketika aku udah sadar aku di-treat seperti apa sama keluarga aku, terutama orang tua aku merasa kakak dan aku di-treat berbeda sekali, dimana aku selalu disalahkan, entah itu kesalahanku atau tidak, itu selalu aku disalahkan, dan terus aku selalu dipojokkan, kemudian aku selalu dihakimi, dimana aku ingin mengungkapkan rasa dimana aku kesel, aku kecewa, aku tidak diberi ruang itu. Jadi tuh kayak misalkan udah diem aja, ngomong tuh juga lo yang akan tetap salah, seperti itu contohnya. Dan akhirnya dari situ aku selalu mendem rasa sedihku, rasa kecewaku, rasa marahku, aku selalu mendem. Terus ketika aku ingin membela diri pun aku tidak diberi ruang untuk itu. Yang ada aku bakalan dihakimi. Jadi sampai akhirnya aku takut untuk speak up dan untuk berbicara, untuk membela diri pun aku takut, karena aku takut bakalan dihakimi lagi mungkin. Sampai situ cukup dalam buat aku, sampai akhirnya bikin aku trauma. Dan ya mulai dari situlah sampai sekarang aku susah untuk speak up, susah untuk berbicara dengan lancar, karena aku masih ada rasa takut. Aku takut tidak didengar, aku takut ketika aku ngomong dihakimi, aku takut ketika aku lagi ngomong terus tiba-tiba dipotong,
aku jadi ngeblank, terus kayak ya seperti itulah. Oke, ya, itu yang terjadi dalam diriku, dan mungkin ada beberapa yang sama, mungkin yang mengalami hal yang serupa dengan aku. Tetap semangat. Jadi ini tuh semua pembelajaran. Oke, langsung aja. Tujuan aku membaca dalam video ini adalah supaya aku tahu aku sejauh mana perkembangan aku dalam berucap, dalam membaca, dalam berbicara. Oke, langsung aja. Aku ada salah satu buku yang bakalan aku baca pertama di episode ini, yaitu ini. Ini buku pertama yang bakal aku baca di episode ini. Judulnya Public Speaking. Ya, langsung aja kita buka. Oh, ini dia Public Speaking. Tips dan trik berbicara di depan umum dengan asik dan memukau, sangatlah berguna untuk aku dan buat kalian semua. Oke, jadi daftar isinya cukup banyak. Daftar isinya, aku akan membaca untuk daftar isinya dulu. Daftar isinya adalah bagian A, pemahaman dasar prinsip dasar public speaking, memahami protokol, bahasa hipnotis, 3 kekuatan komunikasi, teknik berbicara kelas dunia. Dan bagian B, pengelolaan mental. Prinsip kerja pikiran, kenali penyebabnya, saatnya menghancurkan, lakukan pemrograman diri. Lalu bagian C, bahasa tubuh dan penampilan. Cermati bahasa tubuh Anda, postur tubuh Anda, perhatikan penampilan Anda, perhatikan cara duduk, cermati gestur tangan Anda, pentingnya teknik olah vokal, lakukan penggerakan, gunakan alat bantu visual, alat bantu suara. Dan yang D, penguasaan panggung, di mana kenali audiens dengan baik, pahami situasi, kesan pertama begitu menggoda, membangun kedekatan dengan audiens, atasi kebosanan dengan ice breaking. Dan yang E, ragam public speaking, ada master of ceremony, MC, moderator, presentasi, pidato. Dan yang terakhir bagian F itu lampiran, ada ice breaking dan sulap. Ini pas banget yang kayak tadi aku cerita di awal, kayak kenali penyebabnya, saatnya menghancurkan, dan lakukan pemrograman diri. Dan aku udah mengenali penyebabku apa, tapi mungkin itu belum seluruhnya. Mari kita baca di bagian A dulu, pemahaman dasar. Prinsip dasar public speaking. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata public speaking? Kegiatan berbicara di depan publik atau bisa dikenal dengan public speaking bagi sebagian orang dan mungkin termasuk Anda adalah momok yang menakutkan dan menegangkan. Saat public speaking, semua mata audiens atau hadirin serasa sedang menghakimi Anda dan Anda layaknya terdakwa dalam suatu pengadilan. Meski demikian, setiap orang dituntut dapat berbicara di hadapan publik. Terlebih bagi orang yang sering berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan public speaking sudah seharusnya mereka miliki. Bisa jadi juga Anda akan dihadapkan pada satu kondisi di mana Anda harus berbicara di hadapan orang dengan banyak untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, pertanyaan, atau tanggapan. Di sisi lain, ada yang menganggap public speaking hanya mampu dilakukan segelintir orang sebab membutuhkan talenta yang luar biasa. Padahal, pada dasarnya, kegiatan berbicara sudah kita lakukan semenjak kita dalam usia anak-anak. Berbicara juga merupakan aktivitas sehari-hari semua orang. Akan tetapi, faktanya berbicara di depan umum bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Memang pada hakikatnya, semua orang berbicara. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan berbicara yang baik ketika di depan umum. Dalam antrian mampu berbicara dengan lancar dan menarik di depan umum. Beberapa orang justru gugup, grogi, gemetar, dan bingung ketika berhadapan dengan orang banyak. Padahal, hampir di setiap pekerjaan, keterampilan berbicara di depan umum wajib dimiliki. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa semua orang termasuk Anda dapat berkomunikasi dengan baik, bisa menjadi public speaker tanpa memandang status ekonomi, pendidikan,
jabatan, ataupun pekerjaan. Ini karena pada dasarnya setiap orang memiliki sumber daya dalam diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Public speaking merupakan salah satu bentuk seni berkomunikasi. Public speaking dalam ilmu komunikasi diartikan sebagai suatu keterampilan seni berbicara di depan halayak umum yang membuat seseorang lancar berbicara, mampu mengontrol emosi, memilih kata dan nada bicara, mampu mengendalikan suasana, serta menguasai materi atau bahan pembicaraan. Menurut Tantowi Yahya, public speaking merupakan suatu rangkaian teknik yang dilatih, dipraktikkan, dan dimanfaatkan untuk berbicara di depan publik. Pendapat tersebut menegaskan bahwa kegiatan public speaking lebih menekankan pada bagaimana Anda menyampaikan gagasan, bukan pada apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus memiliki teknik tersendiri untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada halayak umum. Istilah public speaking itu sendiri berawal dari istilah retorika yang lahir pada masa sebelum Masehi di Yunani, yang artinya keahlian berbicara atau berpidato. Retorika bertitik tolak pada pemikiran bahwa manusia dapat menggunakan perasaan atau pendapat yang umumnya benar. Aliran sofisme berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan serta memiliki penilaian tersendiri mengenai baik buruknya sesuatu. Selain itu, manusia juga memiliki nilai etika sendiri, sehingga kebenaran suatu pendapat hanya dapat dicapai dengan memenangkan pendapat itu. Hal tersebut dapat tercapai jika memiliki keterampilan berbicara. Pendapat ini menjelaskan betapa pentingnya mempelajari dan memiliki keterampilan berbicara. Istilah retorika mulai bergeser menjadi speech communication, oral communication, dan selanjutnya lebih dikenal dengan public speaking. Beberapa tokoh retorika mutakhir, diantaranya James Winans, Charles Henry Warburg, William Norwood, Brigance, dan Alan Monroe. Kegiatan public speaking dianggap sebagai sarana komunikasi sebab dalam kegiatan tersebut terjadi suatu bentuk percakapan yang memerlukan umpan balik. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Dalam komunikasi ada 5 komponen penting, yaitu pengiriman pesan, pesan yang dikirimkan, bagaimana pesan itu disampaikan, penerima pesan, dan umpan balik. Pada hakikatnya, peristiwa komunikasi tersendiri atas komunikator pesan dan komunikasi. Semua itu akan berfungsi melalui saluran yang disebut media. Dalam hal ini, si pembawa pesan atau komunikator harus mampu menyajikan gagasan dengan tepat, cepat, dan taktis kepada komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah upaya meraih perhatian, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, atau respon dari orang lain. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap komunikasi harus bersifat dua arah. Ada timbal balik atau respon dari orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya Anda memahami dengan baik 5 hukum komunikasi yang efektif. Kelima hukum komunikasi efektif tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan berbicara Anda di depan publik. Pertama, menghormati dan menghargai audiens. Sikap ini harus senantiasa dimunculkan karena pada dasarnya semua orang ingin dihormati dan dihargai. Kedua, empati, yaitu kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dirasakan orang lain. Empati juga dapat diartikan sebagai kemampuan mendengar dan bersikap perspektif atau siap menerima masukan apapun yang bersifat positif. Rasa empati akan membantu Anda menyampaikan pesan dengan baik sehingga pesan dapat diterima audiens dengan mudah. Ketiga, audible, yaitu setiap komunikasi harus dapat didengarkan dan dipahami dengan baik. Artinya, setiap pesan yang Anda sampaikan kepada orang lain harus dapat diterima dan dipahami dengan baik. Hukum ini mengacu pada kemampuan Anda dalam menggunakan berbagai media, perlengkapan, atau alat bantu visual agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Keempat, kejelasan, yaitu setiap pesan yang Anda sampaikan harus dapat
diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau interpretasi yang berbeda. Kejelasan suatu pesan juga dipengaruhi oleh kualitas suara dan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang sulit dipahami audiens akan membuat tujuan pidato atau presentasi Anda tidak tercapai. Kelima, sikap rendah hati, yaitu tidak sombong dan menganggap diri paling penting ketika berbicara di depan publik. Sikap ini terkait dengan hukum yang pertama, yakni untuk menumbuhkan rasa menghargai orang lain. Berbicara di depan umum dapat menjadi alat yang ampuh untuk memotivasi, mempengaruhi orang, berbagi informasi, atau sekedar memberikan hiburan. Slagle menegaskan bahwa inti public speaking adalah menyampaikan pesan kepada audiens yang tidak hanya melibatkan kata, tetapi juga bahasa tubuh, suara, dan visual. Secara umum, public speaking memiliki beberapa kegunaan, di antaranya menyampaikan ide atau gagasan secara sistematis dan runtut, mempengaruhi massa dan orang lain, menyampaikan dan mempertahankan pendapat, mengikuti sebuah diskusi dengan baik, melakukan pidato di depan umum, menambah rasa percaya diri, menyampaikan presentasi, memimpin sidang, rapat, dan diskusi, menambah kewibawaan dan citra diri, sarana pengembangan diri, serta sarana pembelajaran kepada orang lain. Public speaking juga merupakan cara yang baik untuk menyusun dan menyampaikan gagasan secara efektif guna mengubah orang lain. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk menjauhi kegiatan ini. Public speaking menjadi salah satu pilihan yang harus dijalani. Mulailah menetapkan langkah untuk suatu perubahan besar dalam hidup Anda. Melalui public speaking, Anda akan mendapatkan banyak hal berupa penghargaan, rekan, dan suasana baru. Oke, untuk pemahaman dasarnya kita udah memahami protokol. Istilah protokol berasal dari bahasa Latin protocolum yang terdiri dari protos dan colla, yang secara harfiah memiliki perekat yang pertama atau lembar pertama dari dokumen resmi. Mulanya istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Seiring perkembangannya zaman, pengertian tersebut berkembang luas tidak hanya halaman pertama dari suatu naskah, tetapi keseluruhan naskah yang berisi catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lainnya dalam lingkup nasional maupun internasional. Selanjutnya, istilah tersebut mengalami perkembangan lebih luas menjadi kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini kemudian menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Dalam pengertian luas, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Keprotokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Tugas utama protokol adalah mengatur jalannya upacara seremonial atau kegiatan agar tata cara dapat berjalan dengan tertib, teratur, hikmat, dan lancar. Oleh karena itu, sebisa mungkin protokoler harus dapat memprediksi kendala yang mungkin terjadi dalam upacara, kegiatan, dan antisipasi untuk meminimalisasikannya. Aktivitas keprotokoler sendiri secara lebih luas terdiri dari 5 hal, yakni tata ruang, tata upacara, tata tempat, tata busana, dan tata warkat. Dalam 5 hal tersebut ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Untuk memasuki dunia protokoler, pemahaman dan penerapan aturan-aturan tersebut sangatlah penting. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah tata ruang. Tata ruang adalah pengaturan ruang atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuannya, tergantung jenis aktivitas. Misalnya, tata ruang untuk upacara pelantikan dan serah terima jabatan akan berbeda dengan tata ruang untuk upacara wisuda sarjana.
Perangkat keras adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan berupa meja, kursi, sofa, sound system, public address, dekorasi, permadani, bendera, taman, dan sebagainya. Yang kedua, perangkat lunak antara lain personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seperti penerimaan tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya. Protokoler harus sangat detail memperhatikan segala sesuatu. Dalam tata ruang pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antara lain yang pertama, ruang harus sesuai dengan kebutuhan jumlah kursi dan meja, jadi nggak mungkin kurang atau lebih ya. Yang kedua adalah papan nama petunjuk yang diperlukan. Tata suara yang memadai disesuaikan dengan tata ruang dan tempat. Tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Oke, itu untuk tata ruang tersendiri. Lanjut, nomor 2, ada di tata upacara. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan ini harus diperhatikan. Contohnya, jenis kegiatan, bahasa pengantar yang digunakan, materi aktivitas. Yang ketiga, tata tempat. Presensi merupakan ketentuan atau norma dalam hal tata duduk para penjabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari penjabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden nomor 265 tahun 1968. Tata tempat pada hakikatnya meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, tata tempat duduk, tata urutan memasuki kendaraan, dan yang ketiga, tata urutan kedatangan dan kepergian atau pulang. Oke, lanjut. Yang keempat adalah aturan urutan memasuki kendaraan. Tata urutan memasuki kendaraan bagi undangan resmi atau kenegaraan memerlukan perhatian dan penanganan khusus, bahkan perencanaan yang sangat matang. Tipe kendaraan bahkan mempengaruhi pengaturan tersebut. Pengemudi pun harus mengenal pengetahuan protokoler yang akan mempengaruhi penampilan. Yang kelima, tata busana. Tata busana yang dimaksud di sini adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para penjabat undangan maupun pelaksanaan kegiatan. Tata busana harus ditentukan dan dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan, baik formal maupun informal. Oke, lanjut lagi. Yang keenam, ada tata warkat. Tata warkat merupakan pengaturan mengenai undangan kegiatan yang akan dikirimkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu daftar nama tamu, jumlah undangan, bentuk undangan, menulis nama orang yang diundang. Lalu dalam undangan perlu dijelaskan bahwa undangan tersebut diperuntukkan beserta istri atau suami atau tidak. Selanjutnya, mencantumkan kode undangan, mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan, menentukan batas waktu penerimaan tamu, catatan dalam undangan untuk memberitahukan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Terus yang terakhir, undangan dikirim pada waktu yang relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Oke. Sampai situ dulu, akan aku lanjut di part berikutnya, dan aku akan bahas buku ini dari awal sampai akhir di saat aku membacanya sudah selesai. Jadi tungguin aja dan jangan bosen untuk mendengarkan aku membaca, karena jujur ini aku lagi belajar untuk berusaha percaya diri. Dan seperti yang kalian mungkin dengar tadi, pembicaraku masih agak belibet dan sebagainya, tapi aku akan tetap membaca ini sampai selesai. Dan semoga dengan aku membuat video ini, banyak teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti aku bisa percaya diri. Oke, segitu aja dari aku. Barangkali teman-teman ada yang mau rekomendasiin, mau dibacain buku apa, komen aja di bawah. Nanti aku bakalan coba untuk membaca bukunya. Thank you teman-teman, sampai jumpa.